We had a bottle of wine last night. Okay. So then it's like, we decided to play hide and seek, right? Okay. So he gets in the suitcase. The problem is I fell asleep. I fell asleep. When did you do CPR? This morning, when I found it. Before you called? Yes! 1 o'clock right now. I was awake out of the bed at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs and I was like, oh, he's in the suitcase still. And that's when I found him and I took him out and then I called him and then I called you guys. Sarah Bond selalu menggambarkan dirinya sebagai siswi yang sangat jenius dan seorang ibu yang sangat luar biasa. Bahkan dengan pedenya dia itu merencanakan pembunuhan terhadap pacarnya sendiri dan berharap bisa mengelabui semua orang petugas dengan cerita-cerita halu dia itu, guys. Mengapa dia merencanakan pembunuhan itu jika motif dia itu bukan karena harta atau kecemburuan? Apa yang telah mendorong wanita ini untuk menyiksa dan membunuh seorang pria yang diakuinya itu sangat dia cintai, guys? Di awal tahun 2020, hanya sebulan sebelum dunia dilanda pandemi COVID-19, Sarah Bond yang waktu itu tuh berusia 42 tahun dan pacarnya Jorge Torres Jr. juga berusia 42 tahun kala itu. Dan mereka itu sudah pacaran selama 4 tahun lah. Pasangan itu tinggal bersama di sebuah apartemen di Jalan Prancis di Winter Park, Florida. Florida itu adalah salah satu provinsi yang penduduknya itu terbilang sangat mapan ya dalam segi ekonomi. Atau bisa dibilang kotanya orang-orang kaya lah ya di sini nih di Florida, yang sangat terkenal dengan keindahan taman-tamannya atau perumahan-perumahan mewah lah dan megah. Sarah berbagi hak asuh atas putranya Lucas yang berusia 9 tahun dengan mantan suaminya Brian. Jorge adalah penduduk asli Philadelphia dan dia juga ayah dari 3 anak yang bercerai dan bekerja di sebuah toko perkakas di kota itu. Tetapi Jorge juga seorang pria yang memiliki banyak masalah dengan hukum dan masa lalunya itu sangat kelam, guys. Suram pokoknya deh ini anak. Selama berhubungan hampir 4 tahun, dia itu telah ditangkap beberapa kali oleh pihak berwajib karena melakukan KDRT sampai pelanggaran-pelanggaran kecil lainnya, guys. Pada tahun 2019 dia telah ditangkap 3 kali sehingga dia itu diwajibkan untuk mengikuti program kelas kedisiplinan dari pemerintahan setempat. Pada Februari 2020 dia sudah dinyatakan aman untuk kembali ke tengah masyarakat setempat. Sarah itu merasa sangat bahagia ya karena usahanya selama ini untuk membuat Jorge lebih baik ternyata berhasil. Dan Jorge pun disambut ke rumah Sarah kembali. Sore itu di hari Minggu tanggal 23 Februari pasangan itu merayakan kembalinya ke kehidupan normal mereka dengan Jorge ya tentunya yang sudah mengikuti wajib kelas, ketergantungan alkohol, dan KDRT. Hari itu mereka pergi ke sebuah taman sambil membawa sebotol bir. Menjelang sore mereka kembali ke apartemen Sarah lalu mereka mendengarkan musik sambil menyelesaikan teka-teki agar si Jorge ini tidak minum minuman alkohol lagi gitu. Hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan buat Sarah dan Jorge. Namun tidak akan pernah Sarah lupakan karena ada kejadian sangat mengerikan. Saat menelpon 911, Sarah itu seperti orang biasa aja, bukan orang yang baru kehilangan pacarnya gitu, guys. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Suaranya itu datar tanpa ekspresi gitu. Padahal pacarnya yang sudah 4 tahun itu loh dipacarinya itu sudah meninggal dalam keadaan yang mengerikan dalam waktu yang sangat singkat, guys. Suaranya itu sedingin es dan membuat para operator di sambungan telepon 911 itu kebingungan.
Pada akhir panggilan dia itu terus mengulang-ulang bahwa Jorge ini tubuhnya itu telah membiru dan kaku. Itu sebanyak 7 kali dia diulang-ulang terus gitu guys. Setelah paramedik tiba di apartemen, mereka melihat tubuh Jorge Torres terbaring terlentang di samping sebuah koper berwarna hitam di dekat pintu apartemen itu dalam keadaan yang sudah meninggal. Sementara itu, Sarah terlihat acak-acakan dan terekam kamera oleh salah satu petugas yang datang lebih dulu. Dan mereka mengumumkan bahwa Jorge itu sudah meninggal. Dia pun terlihat sangat terpukul guys dan shock gitu. Dan dia meminta sebatang rokok ke petugasnya itu yang datang tadi. Selama diinterogasi, Sarah itu menceritakan rincian kematian Jorge yang sangat mengerikan. Sarah memberitahu detektif bahwa hari itu dia dan Jorge cuma minum sebotol alkohol guys. Lalu dia itu bermain teka-teki gitu, lalu melukis sambil dengerin musik itu, sebelum mereka memutuskan untuk bermain petak umpet ini guys, yang jadi petaka. Saat bermain petak umpet itulah Sarah bersembunyi di dalam kamar mandi di lantai atas gitu. Tetapi Jorge itu tidak mencarinya di lantai atas. Jorge kemudian menyarankan Sarah untuk memasukkannya ke dalam koper agar permainannya itu lebih menantang gitu. Keduanya tertawa gembira saat Sarah menarik Jorge untuk dimasukkan ke dalam koper. Setelah menutup resleting kopernya, Sarah membiarkan Jorge di dalam koper beberapa waktu. Lalu Sarah naik ke atas sekitar jam 12.30 pagi lah. Dan secara tidak sengaja dia itu tertidur dan lupa bahwa Jorge itu masih di dalam koper guys. Ketika dia terbangun sekitar 11.30 pagi, setelah 11 jam nonstop tuh dia tertidur guys. Dia masih tidak ingat bahwa Jorge itu masih di dalam koper, gila nggak sih? Dan 1 jam kemudian dia itu baru ingat kenapa kok nggak ada suara apa-apa gitu. Rumah itu dalam keadaan sunyi. Biasanya itu ada suara Jorge lah, apalah inilah gitu. Tapi ini tuh sepi banget gitu. Barulah dia itu menyadari tentang permainan petak umpet semalam itu guys. Lalu Sarah turun ke lantai bawah dan dia itu teringat tentang kopernya itu, dan dari dalam dia menemukan Jorge itu sudah kaku dan berubah menjadi ungu pucat gitu. Lalu mulutnya itu keluar darah guys. Sarah langsung menelpon mantan suaminya yang tinggalnya itu tak jauh dari situ, kira-kira itu beberapa blok gitu. Setelah sampai di rumah Sarah, dia melihat Jorge dalam keadaan kaku dan biru. Lalu menyuruh Sarah untuk menelpon 911 guys. Sarah menceritakan kepada detektif jika penyebab kematian Jorge adalah aneurisma atau stroke, bahkan bisa saja serangan jantung gitu. Ketika ditanya oleh detektif apakah mereka sedang minum minuman alkohol, Sarah menjawab bahwa dia hanya beberapa kali minum segelas anggur saat makan malam saja. Sebelum pergi, para detektif itu meminta Sarah untuk memberikan tanda tangannya agar mengizinkan polisi untuk melakukan penyitaan terhadap handphonenya. Secara tidak sengaja, Sarah telah memberikan beberapa barang bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya atas pembunuhan terhadap pacarnya Jorge Torres. Di HP Sarah itu, polisi menemukan 2 buah video yang diambil di malam kejadian saat Jorge meninggal. Salah satu video itu terlihat Jorge sedang menggoyang-goyangkan kopernya saat dia berada di dalamnya sambil memohon kepada Sarah bahwa dia itu tidak bisa bernafas. Sarah menjawab dengan suara yang mengejek gitu, "Ya itulah yang kamu lakukan ketika kamu mencekikku," gitu. Sarah bilang begitu guys. Ketika Jorge mengulanginya lagi untuk yang kedua kalinya, Sarah juga menjawab, "Itulah yang aku rasakan ketika kamu selingkuhin aku," gitu. Dia bilang gitu guys. Terus di video yang kedua yang diambil 11 menit setelah video pertamanya tadi, kopernya itu sudah dalam posisi yang berbeda. Jorge itu memanggil nama Sarah sekali lagi sebelum Sarah itu berhenti merekam video tadi guys. Otopsi terhadap jenazah Jorge itu menyimpulkan bahwa dia itu telah meninggal karena sesak nafas, dan kematiannya itu adalah diduga karena pembunuhan guys. Jelas ya, pembunuhan.
Di tubuh Jorge, polisi itu menemukan bukti yang sangat signifikan, yaitu pembuluh darah di sekitar matanya itu terdapat memar-memar dan luka di sekitar kepalanya itu guys. Punggung dan tangannya juga lecet-lecet. Para medis itu memperkirakan bahwa Jorge Torres itu telah berada di dalam koper kurang lebih 11 jam lah lamanya. Gila ya. Pada tanggal 25 Februari, Sarah ditahan oleh detektif dan tiba di kantor polisi itu dengan tangan di borgol. Selama dalam interogasi, Sarah itu menceritakan cerita yang menurut para penyidik itu sangat absurd dan tidak sesuai dengan TKP. Sementara itu, polisi itu tuh sebenarnya sudah mempunyai informasi yang cukup tentang Sarah ini dan membiarkan si Sarah ini untuk berbicara sesuka hatinya dan berubah cerita sesuai imajinasinya sendiri. Konyol kan? Sarah bilang dia tidak tahu dari mana luka Torres berasal selain goresan yang dia buat itu, yang di tangan kayaknya yang dibuat. Salah satu tetangga bilang bahwa dia itu mendengar suara yang sangat keras yang berasal dari dalam apartemen itu di malam kejadian. Sesuatu itu seperti barang yang jatuh dari tangga. Mungkin Sarah membujuk Jorge dan masuk ke dalam koper, lalu dari lantai atas itu dia mendorong turun saat dia sudah berada di dalam koper itu tadi. Jadi suaranya itu keras gitu, debuk gitu. Mungkin itu yang didengar para tetangga gitu ya. Dengan cepat Sarah menggambarkan dirinya sebagai korban KDRT, tetapi gagal di depan para penyidik guys. Menurut penyidik, malam itu tuh mereka minum minuman beralkohol, lalu terjadi perdebatan yang berakhir di perkelahian gitu. Mereka berkelahi gitu. Tetapi Sarah itu dengan tegas mengatakan bahwa dia itu tidak minum alkohol di malam kejadian itu. Dia tuh sangat benci alkohol gitu menurut Sarah. Mantan suaminya Brian bilang bahwa Sarah adalah pecandu alkohol. Dan para tetangga di komplek apartemen itu juga memberitahu polisi bahwa Sarah itu mabuk hampir tiap hari. Dia adalah pemabuk dan dia itu akan berteriak dan memulai pertengkaran hampir setiap malam. Detektif kemudian memperlihatkan Sarah dengan video yang ditemukan di HP-nya guys. Untuk menghindari hukuman yang lebih berat, Sarah itu terpaksa menggunakan taktik lain guys. Dia mengaku bahwa itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Ada satu kebetulan yang sangat aneh saat polisi menginterogasinya. Polisi itu menemukan bahwa Sarah sebelumnya itu telah diselidiki oleh CPS. CPS itu Child Protection, kayak di Indonesia itu lembaga perlindungan anak gitu, karena dia itu telah memasukkan seorang anak di bawah umur di dalam koper guys. Kebetulan yang sangat aneh menurutku ya. Pada tahun 2017, lembaga perlindungan anak itu menerima keluhan setelah Sarah itu memposting gambar di halaman Facebooknya itu seorang anak dimasukkan ke dalam koper. Itu kayak gimana ya, aneh, absurd banget sih. Penyelidikan itu dibatalkan karena pada waktu itu tuh katanya anaknya itu yang meminta dimasukkan ke dalam koper untuk difoto. Kan lucu ya. Tetapi ya gimana ya, kebetulan yang sangat mengerikan sih menurutku. Sarah Bond didakwa atas pembunuhan Jorge Torres tingkat 2 guys. Tingkat 2 itu adalah pembunuhan yang tidak direncanakan. Saat ini tuh Sarah ditahan di penjara Florida menunggu pra persidangan yang akan digelar pada tanggal 14 Juli 2022 tahun ini ya. Oke guys, mari kita berdoa dan simpati yang teramat dalam kepada keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga Jorge Torres Jr. yang jadi korban tindakan keji oleh pacarnya sendiri guys. Semoga amal ibadahnya diterima ya, amin. Jika kalian menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya untuk klik tombol suka dan silahkan komen apakah menurut kalian Jorge Torres ini layak dibunuh dan Sarah dapat keringanan hukuman karena dia juga korban KDRT gitu guys.
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. See you in my next video. Love you all. Bye bye. Muah.